Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Nganjuk, Ibu DRA Hajah Ida Rosidah Maimun MPD, yang kami hormati Ibu Pengawas Kabupaten Nganjuk, Ibu Hajah Heni Suci Herawati MPD, serta para duta, para agen moderasi, siswa-siswi MTSN 1 Nganjuk, dan seluruh panitia Matsama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Nganjuk yang berbahagia. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah sehingga pagi ini dalam rangkaian acara Matsama kita dapat melaksanakan dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu dan seluruh siswa MTSN 1 Nganjuk yang berbahagia, pada kesempatan kali ini materi Matsama akan diisi oleh Ibu Pengawas Kabupaten Nganjuk, Ibu Heni Suci Herawati MPD, sekaligus akan menjadi sekaligus sebagai agen moderasi dari Kabupaten Nganjuk. Kepada yang terhormat Ibu Pengawas Ibu Heni Suci Herawati, kami persilakan, monggo. Mohon maaf, sebelum Ibu Heni menyampaikan materi moderasi, ada sepatah dua patah dari Ibu Kepala Madrasah. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Ida Rosidah Maimun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'da. Yang saya hormati dan selalu saya muliakan Ibu Hajah Heni Suci Herawati MPD. Beliau adalah pengawas Kabupaten Nganjuk, pengawas Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk anak-anak. Jadi beliau adalah atasan kita semua, Yang saya hormati Bapak Ibu kader moderasi MTSN 1 yang cantik-cantik. Ini saya pilihkan yang cantik, Bu Nini, Bu Anis, dan Bu Zuhria. Beliau adalah Bu Hajah Nini, Bu Hajah Anis, dan Bu Hajah Zuhria. Yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum, yang saya hormati Ibu Waka Bidang Kesiswaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Tim Panitia Matsama di pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi yang cerah ini kita akan mendapatkan materi langsung dari Ibu Pengawas kaitannya dengan moderasi beragama. Salawat dan salam semoga kita panjatkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membimbing dan menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ajaran Islam yang baik dan benar. Anak-anakku semua, ini ada kuis dari Bu Ida.
dari 300 anak ini yang bisa menjawab, nanti ada uang saku tunai dari Bu Ida. Siap-siap ya, tapi hanya satu. Jangan dinilai jumlahnya, tapi dinilai sayangnya Bu Ida ke anak-anak. Kuisnya, pernahkah anak-anak di SD atau MI mendengar moderasi beragama atau moderasi arti secara harfiah? Pernahkah anak-anak mendengar kata moderasi masih di SD atau MI? Pernah? Pernah? Isane tapi satu anak, ya, soalnya amplopnya satu, ya. Ayo, siapa salah gak bayar? Tolong. Apa arti moderasi? Ayo, satu anak, ayo. Ayo, ayo. Ayo masuk, ayo nak. Salah gak bayar? Ayo, tetap dikasih uang saku. Ayo. Mbaknya berani Mbak? Berani Mbak? Hah? Kalau Binti yang jawab nanti saya sungkan, soalnya sanggupnya saya ini. Ayo, ayo, ayo. Salah tetap dapat. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutahuda dari gugus Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar. Membuat sesuatu lebih seimbang. Betul sekali anak-anak, nilainya 100. Arti dari moderasi itu adalah membuat sesuatu jadi seimbang. Jadi keseimbangan, ora kanan, ora kiri, ora ekstrim, ya ora santai, gitu loh ya intinya. Dan nanti akan lebih detail akan secara teknis akan dijelaskan oleh ibu pengawas kita. Anak-anakku sekalian, saya kira itu tolong nanti materi moderasi beragama ini karena harus masuk ke web kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jangan ramai karena satu-satunya hari ini yang harus masuk ke web kanwil adalah MTSN 1. Namanya saja sudah MTSN 1, harus nomor 1. Tepuk tangan untuk panitia. Selamat anak-anakku, tolong disimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Heni Suci Herawati MPD, dan nantinya akan kita ikuti sampai selesai. Demikian dari Bu Ida. Terima kasih atas semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kepala Madrasah. Selanjutnya materi moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Suci Herawati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Hai. Saya mau pantun dulu. Nanti kalian menjawabnya cakep. Harus apa ini ya? Mentari pagi bersinar cerah. Burung berkicau di dahan cemara. Toleransi tumbuh dalam hati yang ramah. Hidup rukun penuh bahagia bersama. Tepuk tangan. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Tadi sudah dibuka oleh teman kalian, apa moderasi? Kalian dari putih merah sekarang menjadi putih biru ya. Jadi tentunya sudah mulai bisa beradaptasi dari MI SD ke MTS. Nah, selamat untuk kalian yang hari ini memasuki babak baru ya, menimba ilmu di MTS Negeri 1 Nganjuk. Tepuk tangan untuk MTS Negeri 1 Nganjuk. Semangat ya, tepuk tangannya luar biasa, kalian sangat luar biasa. Anak-anak, tadi mendengar saya mengucap salam. Pernah enggak kalian mendengarkan ucapan salam yang seperti itu? Ada yang pernah, ada yang belum. Mungkin yang pernah ini setiap hari pegang HP ya? Pegang enggak apa-apa ya, tapi jangan main game terus-terusan kan gitu. Ketika ya baik, ketika kita membahas tentang moderasi beragama, maka salam yang kita ucapkan itu harus salam moderasi beragama. Sebelum saya jelaskan, untuk mbak-mbak, mas-mas yang cantik-cantik, monggo menyebar, silahkan menyebar, mendampingi adik-adiknya yang di belakang, di tengah dan sebagainya. Untuk ibu-ibu kader, monggo menyebar ya, mendampingi anak-anak. Ada yang di belakang, di tengah dan di depan. Baik, saya lanjutkan. Salam moderasi beragama itu merupakan perwakilan dari semua salam dari agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dari agama apa? Kalian di sini agamanya Islam semua apa tidak? Islam semua ya? Yang depan ngomong tidak kan? Tidak sadar ya? Oke, tidak masalah. Fokus ya. Jadi kalau di MTSN 1 ini semuanya beragama Islam, tetapi ada di madrasah yang tidak semuanya beragama Islam. Apakah ada? Ada ya, seperti di Nusa Tenggara Barat gitu ya. Itu
les yang siswanya tidak ada yang non muslim. Nah, tapi itu tidak masalah ya. Nah, kemudian sekarang salam yang kedua, salam sejahtera untuk kita semua, itu diucapkan oleh penganut agama apa, Nana? Kristen ya. Kemudian ada salam, itu diucapkan oleh penganut agama ya Kristen juga. Tapi di sini ada dua, ada yang Protestan, ada yang Katolik. Biasanya kalau Katolik itu menyebutnya agamanya apa? Agama Katolik, tidak Kristen Katolik lagi, tapi Katolik. Kalau yang satunya itu Kristen. Biasanya seperti itu ya. Kemudian ada Om Swastiastu, itu diucapkan oleh penganut agama Hindu ya. Untuk Buddha tadi apa? Hah? Namo Buddhaya, itu diucapkan oleh penganut agama Buddha. Dan yang terakhir salam kebajikan diucapkan oleh penganut Konghucu. Wah, ini kalian sudah paham ya? Ada beberapa agama di Indonesia, bermacam-macam, tidak hanya Islam saja. Kemudian kalau ada di antara kalian mendengarkan ada yang menyebutkan salam Rahayu, itu diucapkan oleh siapa? Rahayu itu diucapkan oleh penganut kepercayaan. Karena di Indonesia kepercayaan tidak masuk ke agama, maka biasanya yang diucapkan itu hanya untuk 5 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha 6 ya, dan Konghucu. Jadi ada 6, itu yang resmi. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Untuk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, salam salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, ada juga yang menyebutkan terakhir Rahayu. Jadi salam ini diucapkan ketika kita ada di event-event moderasi beragama seperti sekarang. Baik, jadi sekarang kita lanjutkan. Ada sedikit materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak ya tentang moderasi beragama. Materinya hanya sedikit karena nanti akan ada permainan seperti itu ya. Nah, sekarang mulai dari judul ya, Sumai Sirama. Ini merupakan akronim. Akronim itu singkatan. Singkatan itu memiliki kepanjangan, yaitu 9 nilai moderasi beragama. Jadi nilai dari moderasi beragama itu ada 9. Oke. Nah, lewati. Nah ini, anak-anak, sebelum nanti ke apa yang disebut dengan moderasi beragama, saya jelaskan mengapa ada moderasi beragama. Ini latar belakangnya ya. Jadi yang pertama ya, bahwa di Indonesia itu tidak hanya ditempati oleh orang-orang yang beragama Islam saja. Jadi banyak penganut agama di Indonesia. Kemudian di Indonesia tidak hanya ditempati oleh orang-orang dari suku Jawa saja. Banyak suku di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia? Banyak ya, saya tidak bisa nyebutkan itu. Banyak sekali. Jadi hal itu yang melatar belakangi mengapa ada moderasi beragama. Kalau tidak ada moderasi beragama atau moderasi beragama tidak dicanangkan, tidak diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari, maka akan banyak bentrokan-bentrokan. Banyak sekali pemahaman
harusnya tidak terjadi yang bersifat negatif seperti itu ya. Banyak orang menganggap bahwa Islam, memang kita menganggap bahwa Islam itu agama yang terbaik bagi kita yang beragama Islam. Agama Kristen terbaik bagi penganut agama Kristen. Begitupun dengan yang lain. Karena semuanya menganggap yang terbaik, tidak banyak ya, atau ada biasanya ya yang menganggap ketika berbaur dengan yang tidak Islam, menganggap itu tidak baik. Karena ada anggapan-anggapan negatif itulah menyebabkan tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan karena semuanya mengklaim, mengatakan bahwa agamanya itu baik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kadang namanya anak-anak ya, kadang bertengkar, ngomong Islam sing apik, pokoknya Islam sing apik. Tidak, Kristen yang baik. Bentrokan-bentrokan itulah akhirnya menimbulkan perpecahan. Halo, yang belakang, kakak-kakak duta ya, tolong dikondisikan yang belakang temannya. Ya, berdiri saja, jangan ikut duduk ya, supaya tahu temannya yang ramai tidak ramai lagi begitu ya, selama materi berlangsung. Oke, nah terima kasih. Jadi memang mengkondisikan adik-adiknya ya. Nah, karena NKRI itu harga mati ya, keutuhan negara Republik Indonesia itu tidak bisa ditawar, maka untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan, dicetuskanlah, diimplementasikanlah tentang moderasi beragama. Orang Jawa ngomong orang Jawa terbaik, orang Madura ngomong orang Madura yang terbaik, orang Ambon mengatakan yang Ambon yang terbaik, orang Sunda mengatakan Sunda yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Nah, ketika bertemu kadang-kadang bentrok, saling mengklaim, ngomong, lagi Jawa sing paling apik, enggak, Madura sing paling apik, enggak, Ambon sing paling apik. Nah, itu akan menimbulkan perpecahan, dan itu akan merusak komitmen kita terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka semua perbedaan-perbedaan itu harus dihilangkan. Dengan cara apa? Mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu anak-anak ya, yang melatar belakang itu apa? Adanya perbedaan. Yang berikutnya, nah, perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita itu merupakan fakta ya, yang tidak bisa kita hindari, yang tidak, ya memang ada gitu ya, karena itu fakta. Faktanya Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, agama dan sebagainya, budaya, nah itu juga ya. Nah, kemudian sekarang mengenai implementasi moderasi beragama, anak-anak, itu juga akhirnya akan membentuk karakter bagi bangsa Indonesia menjadi karakter yang bagaimana? Karakter yang baik, karakter yang menghormati sesama pemeluk agama, yang menghormati sesama bangsa Indonesia walaupun berbeda suku, agama dan budayanya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, karena waktunya sedikit. Nah, ini ya anak-anak ya, mengapa moderasi beragama itu penting? Ya, menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Tuh, kita itu tidak bisa menyangkal ya bahwa kita berbeda. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah dari bangsa.
Pancasila adalah cerminan nilai asli masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Jadi ini mengapa moderasi beragama itu penting. Lanjut Budi. Lanjut lagi sampai ketemu moderasi beragama. Nah ini stop. Nah, arti moderasi beragama anak-anak ya. Di sini disebutkan moderasi beragama adalah cara pandang kita, cara kita berpikir, cara kita memahami, ya. Tentang apa? Dalam hal apa? Dalam hal beragama secara moderat. Nah, moderat itu apa? Yaitu tadi temannya mengatakan apa tadi? Keseimbangan. Moderat itu di tengah-tengah, tidak ekstrim ya, tidak terlalu fanatik begitu, dan juga tidak terlalu santai. Jadi di tengah-tengah. Nah, itu jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, ya, tidak ekstrim baik kanan maupun kiri. Nah, ekstrim kanan itu terlalu apa ya? Misalnya agama Islam terbaik, kamu harus mengakui bahwa agama, jadi memaksakan akhirnya, ya toh, memaksakan kepada pemeluk agama lain supaya mereka mau mengakui bahwa Islam itu baik dengan cara kita memaksa. Itu contohnya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ekstrem kiri misalnya terlalu apa ya, tidak peduli gitu. Padahal itu seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita mau menerapkan tentang moderasi beragama, maka kita harus saling menghargai. Tidak ada paksaan-paksaan, ya toh? Jadi seperti itu anak-anak ya. Itu tentang moderasi beragama. Nah, sampai di sini terkait dengan moderasi beragama, nanti secara bertahap di kelas-kelas, karena nanti di kelas-kelas Bapak Ibu guru ketika mengajar menyelipkan tentang moderasi beragama, tentang cinta, ya, tentang apa 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu nanti sambil kalian belajar sehari-hari di kelasnya masing-masing. Nah, sekarang kita langsung ke permainan. Ada yang mau enggak permainan? Oke, nah, yel-yel dulu. Nah, ya. Yel-yel. Nah, itu. Slide nomor 3 dari belakang. Nah, ini saya minta tolong Duta Moderasi Beragama maju salah satu untuk memimpin yel-yel. Nah, suaranya nanti yang semangat ya. Oke. Sambil menunggu, oh ini sudah muncul ya. Anak-anak ini ada yel-yel ya. Nanti kakak duta moderasinya memimpin ya. Ketika kakaknya mengatakan siapa kita, kalian menjawab secara serentak belajar moderat. Gitu ya. Sekarang berdiri semua. Ya, stand up please ya. Bukunya diletakkan aja, enggak apa-apa ya.
inovatif dan apa lagi terakhir santun ya. Jadi moderat, inspiratif, inovatif. Sekarang coba ayo latihan. Sekarang latihan. Dengan gerakan ya, siapa kita? Kalian menjawabkan apa? Belajar moderat. Nah, tangannya gini semua yo. Yang belakang yo, tangannya nih di kepal. Halo, yang depan juga. Siap menjaga NKRI. Serta ya, terdengar kompak gitu ya. Moderasi beragama. Ini sekarang nih satu-satu ya. Sebentar, satu-satu, one by one. Ketika kalian mengucapkan moderat, tangannya di depan lurus, di depan dada lurus ya, lurus di depan dada. Ayo kakak-kakak Dita, ibu-ibu kader ya. Ini lurus ya, lurus begini. Nah, oke, bagaimana? Nah, ini ya. Itu kalau moderat ya, jangan miring, tapi lurus di tengah-tengah. Kemudian lanjut, ketika mengucapkan inovatif, kalian itu tangan inspiratif ya. Ketika mengucapkan inspiratif, tangannya ke kening kalian yang sebelah kanan. Nah ini ya, inspiratif. Halo, inspiratif ya, inspiratif. Selanjutnya boleh 2 jari, 1 jari atau 5 jari boleh. Pokoknya gini ya, menunjuk ke apa ini? Otak katanya. Pelipis ya, atau di dalam itu kan ada otak kan gitu ya. Jadi inspiratif, menginspirasi gitu artinya. Kemudian ketika mengucapkan inovatif, tangan kalian menggulung gimana ya? Gini. Nah. Dua-duanya ini. Halo. Hai sayangku. Yang terakhir, santun ini tangannya nih gini. Sambil agak mau. Nih santun ini tangannya seperti ini sambil duduk sedikit ya. Juga atau membungkuk sedikit. Oke, sekarang lagi. Ayo mbak, kakak, ayo. Siapa kita? Belajar moderat. Maka kita Siap menjaga NKRI. moderasi beragama, Inspiratif, inovatif, santun. Ya, oke. Sekali lagi ya, belum kompak ya. Belum kompak, masih ada yang di tengah-tengah itu nggak bergerak. Ya, kalian anak Indonesia hebat ya. Tadi pagi sudah sarapan apa belum? Ya, harus sarapan ya, karena itu untuk energi kalian. Ada yang sekarang tersenyum. Ya, jangan sampai ada yang merenggut loh ya. Ayo, mulai ya. Perhatikan semuanya ya. siapa kita? Belajar moderat. Maka kita Siap menjaga NKRI. moderasi beragama, Moderat, inspiratif, inovatif, santun. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih ya. Sekarang duduk kembali. Nah, permainan yuk. Ada pohon refleksi, yang gambar pohon refleksi.
refleksi ini berisi tentang 9 nilai moderasi beragama atau disingkat Semai Sirama. Di sini berisi tentang terkait dengan nilai-nilai moderasi beragama, nilai cinta dan sebagainya. Anak-anak bisa menyaksikan di sini gambar apa? Pernah menyaksikan gambar seperti ini apa? Nah, ini yang namanya barcode. Barcode ini bisa tahu isinya apa dengan cara diapakan? Di scan. Wah, ini anak-anak gen apa sekarang? Alpha ya. Kalian itu gen alpha. Ya. Cocok kalau masalah ini sudah paham. Terlihat ini setiap hari pegangannya HP ya. Yang belakang ya. Jadi ini yang disebut dengan barcode. Barcode ini supaya isinya bisa terbaca harus di scan. Generasi alpha. Hebat ya kalian ya. Nah, karena kalian itu apa ya? Memang ketika belajar di madrasah tidak boleh membawa HP kecuali memang dibutuhkan dan diizinkan oleh gurunya. Maka kalian boleh bawa HP, tetapi sekarang kan tidak membawa HP sehingga barcode ini belum bisa kita scan satu persatu oleh kalian. Solusinya bagaimana? Saya ada kartunya ya. Kartu ini adalah kartu yang ada di barcode itu. Karena ini refleksi merupakan cerminan diri kita, maka setelah kalian mengambil kartu ini, kalian cukup baca dalam hati, kemudian kalian memikirkan apakah yang dibaca ini sudah dilaksanakan atau belum. Seperti itu ya. Nah, kalau ternyata apa yang kalian baca ini memang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti kalian mengambil stick ya. Jadi nanti setelah membaca dan kalian menganggap bahwa apa yang dibaca itu sudah diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di rumah, di sekolah atau madrasah maupun di lingkungan kalian bermain di masyarakat kalian masing-masing ya. Jadi dibuka. Jadi kalian mengambil stick, kalau memang sudah dilaksanakan, taruh atau letakkan stick ini di gelas yang ada gambar apa ini? Apa ini? Emot atau emoji tersenyum. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata kalian tidak melaksanakan apa yang ada atau yang kalian baca di kartu itu, maka kalian memasukkan stick di apa ini? Merengut ya katanya. Jadi kalau tidak dilaksanakan atau belum melaksanakan, taruhlah stick ini di gelas yang ada emotnya merengut. Dan yang terakhir, jika kalian baca kemudian kalian ini sudah dilaksanakan apa belum ya? Nah, ragu-ragu, mungkin kalian lupa ya, maka letakkan di emot yang datar. Sudah paham apa belum? Pinter ya. Jadi kalian dengan mudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Untuk kakak, karena ini tidak terpakai, maka saya minta tolong dilipat dan boleh kembali ke tempat. Terima kasih ya. Oke, nah sekarang saya minta 5 anak maju. Minta tolong kakak atau kakak
menunjuk siswa ya. Maju 5. Ibu-ibu kader berdiri ya untuk menunjuk siswanya. Kakak dutanya juga ya. Duta boleh memilih yang anak putra. 5 dulu. Sekarang putri dulu ya. Putri dulu 5. Putri dulu 5. Ya sudah. Minta tolong kakak dutanya. Kakak duta, ya ini kan sudah pegang ini ya. Yang ini dikocok ya. Awas. 5 anak ya, 5. Jangan 6, 5. Nanti lagi ya. Nah, nanti giliran biarkan. Agak sana. Sekarang ya, tolong kakak duta untuk ngocok ya. Kartunya sudah dikocok, sudah diacak. Silahkan mengambil satu kartu mulai dari anak yang paling mana itu selatan, paling kiri. Nah, ya. Semuanya membaca dengan cermat apakah yang ada di kartu itu sudah dilaksanakan, apakah belum, apakah kalian lupa atau ragu-ragu. Ya, kita beri waktu ya. Yang sudah boleh langsung minta stick. Yang sudah memahami apa yang dibaca, silakan meminta stick ke kakak dutanya. Tidak usah ke temannya ya, dirinya sendiri ya. Ya. Sudah, silakan ambil minta stick ya. Dan masukkan ke ini. Ini refleksi. Refleksi itu tidak salah benar ya. Tapi sudah dilaksanakan apa belum? Langsung masukkan ke sticknya. Kira-kira kalau sudah yang senyum, kalau yang belum yang merengut tengah, kalau yang ya. Oke, selanjutnya kartunya diserahkan kembali. Kalian duduk kembali ke tempatnya semula. Nah, sekarang 5 anak putra maju. 5 anak putra maju kembali. Nah, maju 5 lagi. Ini bukan masalah benar atau salah, hanya merefleksikan gambar Mei. Apakah kita sudah melaksanakan apa belum? Kurang 1, oke ya 5. Sekarang silakan ambil kartunya. Ambil kartu satu-satu ya. Kurang 1. Kakak sini. Yang maju adiknya. Ini. Atau sebelah sana. Sana. Maju untuk minta kartu ya. Ambil kartu. Apa? Ya, sudah enggak apa-apa. Nah, setelah itu silakan dibaca, dipikirkan, dipahami. Baik, kalau yang sudah silakan ambil stick. Jangan diberi, tapi ambil. Berjalan untuk mengambil stick. Oke, sekarang silakan masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Nah, saya ragu-ragu ke yang hijau. Ragu-ragu ini atau belum melaksanakan ini? Yang itu belum. Yang belum ini yang ragu-ragu ini kan? Oke, silakan dikembalikan kartunya ke kakaknya. Sekarang kembali ke tempat. Mengapa Bu Eni meminta kalian maju mengambil kartu dan maju mengambil stick supaya kalian bergerak? Masa mau duduk atau diem
aja gini, ya sendi-sendinya enggak gerak, ya tua sedikit sudah linu-linu kan gitu, karena banyak duduk, banyak diam. Oke, selanjutnya 5 anak lagi tadi yang maju siapa ya? Yang kembali ke tempat anak tadi mana? Yang tadi maju tapi kembali ada lebih dari 5 mana? Sudah, sekarang ambil 5. Maju 5 lagi, yuk. Maju 5 lagi. Yuk. Yap, hap, hap. Yuk. Segera maju. Hap, hap, hap. Ya, ayo cepat. Sat, wat. Sudah 5. Oke, maju enggak apa-apa sudah. Nah, enggak apa-apa. Sudah, sekarang kakaknya di sebelah sana aja. Sekarang maju satu-satu ke kakaknya untuk mengambil kartu. Dibaca, dipahami apakah sudah dilaksanakan atau belum, atau ragu-ragu, atau apa ya, tidak ingat dan sebagainya. Yang sudah silakan maju untuk mengambil stick. Tidak usah nunggu temennya ya. Nah, oke. Terima kasih. Langsung masukkan ke yang ragu-ragu atau yang belum di tengah dan ini. Nah, ini oke. Ini kan temannya tidak tahu ya. Kita tidak tahu apa yang dibaca kan, kita tidak tahu kan. Nah, jadi tidak masalah. Nah, baik. Mbak Nana, mohon maaf tidak bisa semua karena ada durasi waktu. Saya harus keman 1 ya. Jadi sekarang saya minta tolong Kak untuk dihitung. Untuk dihitung ada berapa stick yang tersenyum, yang merengut, dan yang datar. Yes. Ini kita hitung ya. Ada berapa stick? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stick tersenyum. Nah, kemudian ada 1, 2, 3 stick merengut. Dan yang terakhir kita hitung 1, 2, 3, 4 stick datar. Artinya ya, tepuk tangan semuanya. Artinya anak-anak itu sudah banyak yang melaksanakan apa yang dibaca di dalam kartu itu ya. Nah, di kartu itu sekali lagi berisi tentang nilai-nilai moderasi beragama, implementasi atau pelaksanaan moderasi beragama. Nah, tinggal sekarang nanti ke depan kalian lebih banyak lagi membaca tentang moderasi beragama, lebih banyak lagi mengimplementasikan moderasi beragama, nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama, nilai-nilai cinta yang nanti akan ada di kurikulum berbasis cinta, dan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Sekarang sebelum kita akhiri, berdiri semuanya untuk melakukan yel-yel sekali lagi. Sekarang harus kompak dan fokus ya. Kira-kira
lupa apa enggak nih? Saya cek. Ya, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Siapa kita? Ada Moto kita. Agen moderasi beragama. moderat, inspiratif, inovatif, santun. Ulangi sekali lagi, Budi yang untuk tiga. Siapa kita? Baca, moderat, Moto kita. siap menjaga Moderasi beragama. moderat, inspiratif, inovatif, santun. Terima kasih untuk semuanya. Ini ya, yel, jangan diseret. Siapa kita? Belajar moderat. Moto kita siap menjaga NKRI. Jadi itu. Baik, ini saya akan membacakan pantun sekali lagi. Kalian masih apa? Ke saya? Cakep. Kan saya memang cakep. Berlayar perahu di tengah samudra. Angin sekali membawa damai. Walau berbeda suku dan agama, kita bersatu dalam semangat yang sama. Tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, untuk sesi materi moderasi beragama saya cukupkan dulu ya. Saya ingin nanti ke depan kalian bisa mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercapai tujuan kita bersama yaitu NKRI, kita bisa hidup berdampingan secara damai dan aman. Oke, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto bersama, sebelum foto bersama saya akan memberikan pantun kepada Bu Eni. Ya. Nanti berarti dijawab cakupan anak ya. Jepang terkenal dengan Gunung Fuji. Di Surabaya terkenal dengan lapis busnya. Terima kasih saudaraku Bu Heni yang sudah memberikan materi moderasi dengan bagusnya. Monggo Ibu Panitia PJ, monggo ke depan diambil gambar